Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita pada saat ini dikumpulkan oleh Allah di salah satu rumah daripada rumahnya Allah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fi masajidillahi sirrun la ya'rifu illa man ittaqafa. Ketahuilah bahwa di setiap rumah-rumah Allah ada sebuah sir, ada sebuah rahasia, tidak mengetahui rahasia tersebut kecuali orang duduk di dalamnya. Walhamdulillah, kita di samping i'tikaf di masjid ini, kita juga menjalankan salah satu daripada perintahnya Allah, yaitu salat Jum'ah yang diwahyukan kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan salat Jum'ah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man hafadha shalah asya bi khairin wa mata bi khairin. Siapa orang menjaga salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu dia jaga. Kalau Jumat dia pakai Jumatan, gantinya zuhur, maka hidupnya penuh dengan kedamaian. Wa mata bi khairin, dan akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Walhamdulillah, kita pada saat ini dikumpulkan oleh Allah di suatu bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Satu bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia karena di situ dilahirkan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, maka mustahil orang seluruh dunia, bukan saja di Indonesia saja, seluruh dunia, mereka semuanya memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu kemuliaan yang tersendiri, suatu keagungan. Ya, alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu diketahui, akhlak jadi mulia karena bersandarkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya akhlak tidak bersandar kepada Rasul, tidak bersandar kepada Rasul, maka akhlak tadi kurang menjadi mulia. Maka perlu diketahui, satu bulan kita semuanya pasti menghadiri acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Berkatnya Rasul, kita menjadi semulia-mulianya umat. Sebagaimana Imam Busiri, beliau mengatakan beliau berkata dalam qasidah syairnya, bi akramar rusuli kunna akramal umami. Dengan kemuliaan Nabi kita menjadi semulia-mulianya umat. Umat yang paling mulia adalah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat seperti umatnya Rasul. Kalau umatnya Nabi Allah Adam dibagi 2 oleh Allah, ada yang di surga, ada yang di neraka. Umatnya Nabi Allah Isa, ada yang di surga, ada yang di neraka. Umatnya Nabi Allah Nuh, ada yang di surga, ada yang di neraka. Umatnya Nabi Allah Yunus, ada yang di surga, ada yang di neraka. Kecuali satu umat, satu nabi dan umatnya secara keseluruhan masuk ke dalam surganya Allah, yaitu umatnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga secara keseluruhan. Walaupun ada umat-umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus menebus dosanya di nerakanya Allah karena perbuatan dosanya. Karena perbuatan dosanya sewaktu di dunia, dia tidak sholat, dia melanggar syariat Allah, dia bermaksiat, dia harus menebus dulu dosanya, baru kemudian dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya Allah. Cuma secara keseluruhan. Makanya kita ini dengan apa kita membalas jasanya Rasul? Seorang ulama beliau mengatakan, innaka la tadzi nabiyyaka ya fata walau talqahu sa'yan ala ainin sa'iri. Wahai pemuda,
kamu tidak akan dapat membalas jasa nabimu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kita menggunakan mata kita dari rumah kita sampai ke Madinatul Munawwarah berjalan dengan memakai mata. Jadi kepala di atas, di bawah, kaki di atas, berjalan itu orang sampai Madinatul Munawwarah dari rumahnya, belum tentu cukup untuk membalas jasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya 1 bulan ini, ayyuhal mu'min, ayyuhal muslim, adalah hari ulang tahunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak orang salah. Kalau dia mengulang tahun anaknya mau, mengulang tahun Nabi tidak mau. Salah ini. Anaknya diulang tahun di setiap tahun, Nabi tidak diulang tahun di setiap tahunnya. Ini salah. Kenapa? Dia menjadi orang paling mulia, makhluk Allah yang paling agung, karena berkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat secara keseluruhan masuk ke dalam surganya Allah, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah harumkan surga dan seisinya dan seluruh nikmat-nikmatnya untuk dinikmati oleh umat-umat yang lainnya sebelum kita dan Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Makanya ada rombongannya Nabi datang beserta umatnya, diketuk pintu surga, dibuka oleh malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tanya sama itu Nabi, Nabi Muhammad dan umatnya sudah datang apa belum? Belum. Maka apa jawab malaikat Ridwan? Saya tidak boleh membuka pintu surga ini sampai Muhammad dan umatnya masuk secara keseluruhan. Sebelum Muhammad dan umatnya masuk secara keseluruhan. Seberapa cinta kita kepada Rasul? Lihat kecintaan Rasul terhadap umatnya. Nanti di yaumul kiamah, setiap para anbiya dan rasul mempunyai singgasana. Semua sudah diduduki. Singgasananya Nabi Allah Isa diduduki, Yunus diduduki, Musa diduduki semuanya, kecuali ada 1 singgasana yang kosong, tidak diduduki. Kalau diduduki langsung dibawa ke surga oleh Allah. Cuma dibiarkan kosong, yaitu singgasananya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau masuk surga terlebih dahulu sebelum umatnya keluar secara keseluruhan dari nerakanya Allah. Lihat perjuangannya Nabi. Nabi Muhammad tidak mau masuk surga terlebih dahulu selama masih melihat umatnya ada di neraka. Maka setiap Nabi itu mempunyai satu doa yang mustajab diberi oleh Allah. Nabi Allah Musa dipergunakan untuk menghancurkan Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun. Nabi Allah Nuh di balik buminya sudah dipergunakan. Semua para anbiya doa pertama, doa sekali yang diberikan oleh Allah yang mustajab sudah dipergunakan oleh mereka, kecuali Nabi Muhammad. Doanya yang mustajab yang diijabahkan oleh Allah disimpan untuk nanti yaumul kiamah, untuk memberikan syafaat terhadap umatnya, untuk memberikan syafaat terhadap umatnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak duduk ketika umatnya jalan di atas sirat yang panjangnya 100.000 tahun, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Setiap orang daripada kita akan berjalan. Ada yang jatuh, ada yang selamat. Ada yang jalannya seperti kilat, ada yang lari, ada yang sa'i seperti orang sa'i, ada yang jalan biasa, macam-macam. Ada yang berjalan tertatih-tatih, ada yang merangkak, ada yang ngesot. Tergantung amalnya di dunia. Bagaimana ketika dengar adzan? Bagaimana hubungannya dengan masjid? Kalau dia dengar adzan langsung ke masjid, dia akan berjalan nanti di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Cuma kalau dia dengar adzan masih sibuk dengan TV-nya, sibuk dengan rapatnya, sibuk dengan dunianya, dia akan berjalan di atas sirat
dengan tertatih-tatih. Sampai orang yang tertatih-tatih tadi tidak sampai ke finish. Kenapa? Finishnya adalah surganya Allah. Seorang mukmin tidak akan merasa lega sebelum dia menoleh ke belakang. Dia lihat, saya sudah berjalan di atas sirat ini. Baru dia lega. Selama belum nyampe, masih kirtir, masih bergetar hatinya. Takut dia jatuh ke bawah. Yang lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Berjalan setiap orang. Ketika orang tadi berjalan tertatih-tatih, dia ngomong sama Allah, ya Rabb, kenapa kau perlambat saya jalan di atas sirat ini? Apa katanya Allah? Wahai hambaku, bukan saya yang memperlambat kamu jalan di atas sirat ini, cuma kamu yang memperlambat jalanmu di atas sirat ini. Kenapa? Kamu ketika dengar adzan kemana? Ketika mendengarkan adzan kemana? Apalagi sholat subuh. Rasul SAW beliau bersabda, siapa orang yang meninggalkan sholat subuh, mal'un, dilaknat oleh Allah. Orang yang tidak sholat subuh dilaknat oleh Allah. Setan itu kena laknatnya Allah lari. Manusia betah. Hadisnya Rasul, siapa orang yang tidak sholat subuh dilaknat oleh Allah. Berapa orang yang gak sholat subuh? Masjidnya bagus, besar. Ketika sholat subuh, Anda bisa hitung dengan jari. Yang lainnya kemana? Tidur di rumah. Gara-gara begadang tadi malam, dia tinggalkan sholat subuh. Mal'un, dilaknat oleh Allah. Kalau sudah orang itu dilaknat, apakah mendapat berkah dalam hidupnya? Apakah dia akan mendapat rahmat daripada Allah? Makanya hati-hati. Sholat ini ibadah yang paling penting. Kalau zakat tidak punya duit, tidak usah zakat. Puasa sakit, tidak usah puasa. Puasa bepergian musafir, tidak usah puasa. Haji nggak punya duit, tidak usah haji. Satu, sholat. Walaupun Anda di rumah sakit tidur, selama otak masih ada di kepala kita, wajib sholat. Tidak pakai takbir, tidak apa-apa. Memakai isyarat kepala. Dengan duduk, dengan terlentang, dengan isyarat mata. Yang penting harus sholat. Kalau sudah sholat tidak ada toleransi bagi Allah. Makanya hati-hati. Ini akhir zaman. Berapa banyak yang duduk di masjid atau berapa banyak orang yang duduk di luar? Lebih banyak mana? Orang yang duduk di masjid sama duduk di luar? Masih banyak orang yang duduk di luar. Ada pengajian di sini, Anda lihat, yang duduk di pengajian di sini sama duduk di embong di luar masjid, lebih banyak mana? Lebih banyak yang di luar masjid. Ya inilah akhir zaman. Makanya mari kita perhatikan, ini zaman-zaman akhir. Makanya ini ulang tahunnya Rasul SAW. Kalau anak kita ulang tahun, kita mesti berikan kepada anak kita kado yang terindah. Kepingin pakaian, kita belikan pakaian yang paling mahal. Makanan, kita belikan makanan yang paling enak. Mau tamasya, kita bawa ke tempat rekreasi yang paling indah. Untuk Rasul, apa kado yang terindah? Kado yang terindah untuk Rasul 3. Yang pertama, pelajari ilmu syariatullah. Longgo dek pengajian. Makanya kenapa generasi sekarang ini banyak rusaknya? Kenapa? Mereka tidak mau mengaji. Banyak kiai membuka pengajian di masjid-masjid, mereka tidak mau duduk, sehingga banyak kerusakan terhadap generasi ini. Kenapa? Mereka tidak mau mengaji, tidak mau mempelajari syariatullah, sehingga rusak generasi sekarang. Taunya HP, taunya Walkman, taunya nyanyian, tarian, tidak tahu syariatullah. Dibiarkan dirinya bodoh, anak istrinya bodoh. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah dzalika khusran mubin. Orang yang merugikan dirinya dan anak keluarganya, itu kerugian yang nyata. Dia biarkan dirinya bodoh, kemudian anak istrinya juga bodoh, tidak disuruh hadir pengajian. Itu kerugiannya nyata nanti yaumul qiyamah. Karena hidup ini ujung-ujungnya mati. Ujung daripada kehidupan yaitu kuburan. Itu ujung daripada kehidupan. Kalau laut tidak ada ujungnya, cuma ujung daripada kehidupan ini adalah kematian.
Apa yang kita lakukan pasti dibalas. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan dibalas oleh Allah. Perbuatan sekecil apapun daripada dosa kita, maksiat kita akan dibalas oleh Allah. Makanya kita harus hati-hati hidup ini. Jangan ngawur. Umur adalah rosmal kita. Itu yang pertama, hadiah terindah untuk Rasul. Yang kedua, tegakkan syariat Allah. Salat. Tegakkan salat dalam diri kita, dalam keluarga kita. Jangan bapaknya salat di masjid 5 waktu, anaknya gak salat, bapaknya diem. Bapaknya salat di masjid, istrinya gak salat, diem. Itu amanat daripada Allah. Wa akhadtumuhunna bi amanatillah. Kau ambil istri-istri kalian amanat daripada Allah. Ingat, amanat itu istri, anak amanat. Bagaimana nanti kita kembalikan amanat kita kepada Allah? Tanggung jawab loh itu. Bukan hanya untuk sekedar memuaskan nafsu aja. Tanggung jawab. Kita ngambil istri itu untuk apa? Menjadikan dia seorang perempuan yang soleha. Makanya banyak orang sekarang lihat istrinya tidak pakai kerudung, dibiarkan aja. Istrinya keluar nggak pakai busana muslim, dibiarkan aja. Tanggung jawab kamu nanti yaumul qiyamah. Jangan enak-enakan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibati wa bani yauma idzin likulli imrin sya'nun yughni. Di hari itu bapak lari daripada ibu, istri lari daripada suami, anak lari daripada orang tua lari daripada anak, ibu lari daripada bapak, istri lari daripada suami. Kenapa? Takut dituntut. Karena nanti satu sama yang lain saya tuntut menuntut. Ayah, dulu saya nggak sholat kamu diem. Istrinya nggak pakai kerudung, mas, sampai dulu saya nggak pakai kerudung, sampai diem. Saya nggak sholat sampai diem. Ada pengajian dan sampai suruh. Akan dituntut antara satu dengan yang lain, saling tuntut menuntut. Anak menuntut bapak, bapak menuntut anak, istri menuntut suami, suami menuntut istri. Semuanya lari, takut dituntut nanti di hadapan Allah. Makanya mari, mumpung kita masih hidup, umur masih ada di tangan kita, mari kita tegakkan syariat Allah. Istri kita suruh pakai kerudung, istri kita suruh sholat, putri-putri kita suruh pakai busana muslim, putri-putri kita ajak ke pengajian, suruh dia sholat, terutama subuhnya, isyaknya. Jangan hanya sekedar kita kasih makan aja, makanan jasmani, makanan rohaninya nggak ada. Apa makanan rohani? Pengajian, Al-Quran. Sudahkah anak-anak kita bisa baca Al-Quran? Apa hanya pinter walkmanan, pinter tiktokan yang sekarang lagi ngetren, pinter tiktokan? Coba suruh sholat, jangan pinter tiktok aja, sholat. Pinter enggak sama bacaannya? Jangan pinter baca-baca, SMS dia baca, koran dia bisa baca, WA dia bisa baca, Al-Quran bisa baca apa enggak? Itu obatnya hati, makanannya hati. Pikirkanlah hidup ini bukan main-main. Hidup ini tidak main-main. Ada sanksi daripada Allah. Makanya hidup ini beban. Beban dosa kita, beban dosa istri kita, beban dosa anak kita, beban hidup ini. Cuma apa? Kita diciptakan menurut keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kita ini diciptakan menurut keinginan Allah, bukan keinginan kita. Cuma ingat, kita dihidupkan oleh Allah untuk dikekalkan di surganya Allah. Bagi hamba-hamba yang soleh, itu yang terpenting. Yang ketiga, hadiah terindah untuk Rasul. Hidupkan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju putih, pakai kopiah putih. Ketika kita akan sholat, pakai kopiah putih. Kopiah yang lainnya taruh dulu. Kata Imam Ghazali, hendaknya setiap muslim punya khusus baju untuk hari Jumat, baju putih, kopiah putih. Di dalam Ihya Ulumuddin. Itu Imam Ghazali yang mengatakan, setiap orang muslim harus mempunyai satu baju khusus untuk hari Jumat. Baju putih satu, kopiah putih satu. Yang warna lain taruh dulu. Khusus Jumat pakai baju putih, pakai kopiah putih. Kalau di kantor ya ganti, nanti dipakai lagi. Man ahya sunnati inda fasadi ummati kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku dikala umatku sudah rusak, dia akan bersama aku nanti di yaumul qiyamah. Siapa yang tidak kepingin dengan Rasul nanti yaumul qiyamah?
Karena Rasul mengatakan, wailun liman la yarani yaumul qiyamah, celaka orang yang enggak ketemu saya nanti yaumul qiyamah. Makanya mari kita hidupkan sunnahnya Rasul. Anak kita menghidupkan sunnahnya Rasul. Di rumah kita hidupkan sunnahnya Rasul. Kalau perlu beli siwak. Siwak banyak dijual di mana-mana, pakai siwak. Supaya apa? Kita hidupkan sunnahnya Rasul dikala umatnya sudah fasad. Maka cukup mereka lah yang menyakitkan hatinya Rasul, yang membuat beban Rasul. Kita, mari kita jadi orang soleh. Istri kita jadikan soleha, anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan soleha. Supaya apa? Bebannya Kanjeng Nabi nanti nggak berat-berat yaumul qiyamah. Bebannya Kanjeng Nabi tidak berat-berat ngurus umatnya. Kita sudah tidak diurus karena kita sudah saleh, karena kita menjadi orang soleh. Istri kita soleha, anak kita soleh dan soleha. Ini hidup beban. Dosa apapun akan diperlihatkan oleh Allah, karena tidak ada dua tempat kecuali nerakanya Allah atau surganya Allah. Makanya mari kita adakan perubahan di Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan hadir maulid sana, maulid sini, maulid sana. Kadang-kadang 1 bulan 10 kali hadir maulid. Cuma yang enggak sholat tetap enggak sholat. Percuma. Mengikut maulid sana, mengikut maulid sini, mengikut maulid sana. Kadang-kadang sampai 10 kali, 15 kali. Perubahannya yang perlu. Yang asalnya malas sholat, mari rajin sholat. Yang malas ke masjid, rajin ke masjid. Yang tidak cinta dengan Rasul, mari idolakan dalam diri kita dan keluarga kita idola dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekedar hanya rutinitas saja atau cari berkat lah. Kita dibicarakan tentang Rasul, sejarahnya Rasul, supaya kita mengidolakan Rasul. Anak kita mengidolakan Rasul, mati bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga khutbah ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi anda sekalian. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mattasalat aynun bin nazar wa udhunun bil khabar amma ba'd fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa hudul jum'ah wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqq wa kanu bi'adilun sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyika ajmain wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والكورونا من هذا البلاد خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله
ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal adzim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.